Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Anindya Masayu Skararum dalam pembelajaran biologi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis mutasi berdasarkan tingkatannya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai mutasi pada tingkatan gen. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai mutasi yang terjadi pada tingkatan kromosom. So, simak terus videonya ya. Jadi, apa itu mutasi kromosom? Jadi, mutasi kromosom merupakan mutasi yang terjadi pada tingkatan kromosom. Sehingga mutasi ini bisa terjadi akibat perubahan struktur, dapat berupa bentuk ataupun susunan, atau juga berupa jumlah kromosom itu sendiri. Jadi mutasi kromosom itu dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan jumlah kromosom dan perubahan struktur kromosom. Jadi di video kali ini kita akan fokus membahas mengenai mutasi tingkat kromosom berupa mutasi yang terjadi akibat perubahan struktur kromosom. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai mutasi kromosom yang diakibatkan perubahan struktur kromosom, maka kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa itu kromosom. Jadi kromosom merupakan penebalan pita DNA oleh protein. Di setiap kromosom terdapat lengan kromosom yang di dalamnya berisi lokus-lokus gen yang kita sebut sebagai kromomer. Nah, jadi di dalam kromomer inilah nanti terdapat segmen kromosom yang dapat berubah akibat terjadinya peristiwa mutasi. Jadi kromosom tersusun dari pita-pita DNA yang kemudian dipintal pada protein histon. Hasil pintalan ini membentuk nukleosom. Struktur nukleosom kemudian dipintal kembali menjadi solenoid. Kumpulan solenoid kemudian tersusun menjadi benang-benang kromatin yang pada akhirnya kita sebut sebagai kromosom. Jadi pada mulanya kromosom itu merupakan kumpulan dari berbagai untai DNA yang kemudian dipintal oleh mutasi kromosom dapat terjadi selama proses pindah silang atau crossing over di saat tahapan mitosis maupun meiosis. Pindah silang sendiri merupakan peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister kromatid dari sepasang kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasangan sehingga segmen-segmen gennya itu sama. Peristiwa pindah silang terjadi pada saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau pada awal metafase 1. Pada saat inilah satu buah kromatid dapat membelah menjadi dua dan dimungkinkan bisa terjadi peristiwa mutasi. Nah, jadi mutasi kromosom dapat dibedakan menjadi delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi. Yang pertama adalah delesi. Delesi merupakan peristiwa mutasi yang disebabkan hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah, sehingga kromosom dapat kehilangan gen-gen tertentu. Dalam gambar, terdapat segmen kromosom yang dimulai dari huruf A sampai huruf E, kemudian dipisahkan oleh sentromer dimulai kembali dari huruf F sampai huruf H. Pada gambar, segmen B gelang atau patah, sehingga segmen kromosom yang tersisa dimulai dari A, kemudian C, D, E, dipisahkan sentromer, lalu F, G, H. Berikutnya adalah inversi. Jadi inversi merupakan peristiwa mutasi yang terjadi karena adanya pembalikan sebagian segmen kromosom, sehingga terjadi pemindahan lokus suatu gen. Inversi dapat terjadi pada saat meiosis. Pada gambar terlihat bahwa segmen D dan juga segmen B saling
bertukar, sehingga urutan segmen pada kromosom tersebut dimulai dari A, kemudian D, C, G, E, dan terpisah sentromer, kemudian dilanjutkan oleh segmen F hingga H. Berikutnya adalah duplikasi. Duplikasi merupakan peristiwa mutasi yang terjadi karena adanya penggandaan sebagian segmen kromosom. Dapat terlihat di situ bahwa segmen BC akan mengalami penggandaan atau duplikasi, sehingga pada kromosom yang baru dihasilkan segmen berupa A, BC, BC, DE dipisahkan oleh sentromer dilanjutkan dengan segmen F, G, H. Selanjutnya ada translokasi. Translokasi merupakan peristiwa berpindahnya segmen kromosom ke kromosom lain yang bukan kromosom homolognya. Dibedakan menjadi translokasi resiprok dan non-resiprok. Translokasi resiprok terjadi jika kromosom non-homolog saling bertukar segmen. Kromosom non-homolog adalah kromosom yang bukan pasangan, sehingga segmen kromosomnya berbeda. Berikutnya ada translokasi non-resiprok yang terjadi jika adanya pemindahan segmen kromosom ke kromosom non-homolog tanpa saling bertukar segmen. Jadi hanya terdapat satu atau beberapa segmen yang berpindah ke kromosom non-homolog. Akan tetapi kromosom non-homolog yang lain tidak mengalami pemindahan segmen. Berikutnya adalah katenasi. Katenasi merupakan perubahan pada kromosom yang membentuk struktur seperti lingkaran yang didahului oleh dua kromosom non-homolog yang membelah menjadi 4 kromosom. Jadi, pada peristiwa katenasi ini terdapat translokasi. Bisa dilihat bahwa segmen K dan C itu saling bertukar. Nah, kemudian nanti ketika sudah mengalami translokasi, kromosom-kromosom ini akan membelah dan segmen yang sama itu akan saling bertemu sehingga membentuk struktur seperti belah ketupat atau lingkaran. Baiklah, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sajikan di dalam video ini bisa bermanfaat ya. So, jangan lupa untuk stay tune terus karena pada video berikutnya kita akan membahas mengenai mutasi kromosom yang diakibatkan oleh perubahan jumlah kromosom. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.